Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang Allah syariahkan, ada yang disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih tentunya, bahwa bila kita niatkan pahalanya untuk diberikan orang yang sudah meninggal dunia, maka akan sampai kepada mereka. Di antara amalan itu adalah doa. Ingat, doa itu ibadah karena Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Maka manfaatnya akan sampai kepada mereka yang kita niatkan yang sudah berbeda alam dengan kita. Doa. Dalilnya mana? Al-Hasyr ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Permohonan ampun kita adalah juga ibadah karena diperintahkan oleh Allah sampai manfaatnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalilnya hadis yang tadi kita bacakan di awal, hadis Utsman ibn Affan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 3221, dan hadis Abu Hurairah diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud 3199 nomornya, dan hadis Al-Imam Ibnu Majah 1497. Yang berikutnya adalah sedekah, teman-teman sekalian. Ada 3 dalil minimal yang kami jumpai atau kita dapati. Yang pertama hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim 1630. Yang kedua hadis Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha di dalam Sahihul Bukhari 1388 dan Muslim 1004, serta hadis Sa'ad ibn Ubadah di dalam Sahihul Bukhari 2756. Yang terakhir adalah ibadah haji, teman-teman. Sampai pahalanya minimal kita jumpai atau kami jumpai ada 6 riwayat. 3 diantaranya melalui jalur sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Hadisnya sahih karena berada di dalam Sahihul Bukhari dengan nomor 1513 dan Sahih Muslim 1334 serta 1852, dan dalam Abu Dawud 1811, dalam Ibnu Majah 2903, dan hadis Buraidah di dalam Sahih Muslim 1148 dan di dalam Sahih Bukhari 6699, serta yang terakhir hadis Amr ibn Al-As yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun sebaliknya, teman-teman, ada pula amalan dan ibadah yang disepakati oleh para ulama bukan saja tidak sampai pahalanya, namun tidak boleh kita kirimkan. Amalan dan ibadah apa? Amalan hati seperti beriman kepada Allah, tauhid, beriman kepada surga, neraka, hal-hal yang gaib, malaikat, kemudian rasa takut dan harap, roja, wa khauf, sabar, qanaah, itu tidak boleh dikirimkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Hawi lil Imam Al-Mawardi dan juga di dalam Al-Muwafaqat lil Imam Asy-Syatibi. Dan yang ketiga, teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu adanya amalan yang di dalamnya ada khilaf di kalangan para ulama, apakah sampai bila kita niatkan pahalanya untuk dikirimkan kepada orang yang sudah berbeda alam dengan kita, yaitu amalan-amalan selain yang tadi di awal kita sebutkan, selain doa, istighfar, kemudian haji dan sedekah. Ada 2 versi pendapat. Yang pertama mengatakan sampai, yang kedua tidak sampai. Dan yang akan kita bahas adalah yang mengatakan sampai. Tentu dalil yang pertama adalah dianalogikan atau dikiaskan dengan ibadah yang tadi ada dalilnya. Nah, yang unik, teman-teman sekalian, namun sebelum yang unik kita katakan bahwa pendapat ini banyak didukung oleh ulama-ulama besar. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan sampai selain ibadah yang tadi kita sebutkan di awal adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan pendapat inilah yang rajih. Wa huwa intifa' al-mauta bima yuhabu lahum minal qurb hajjan kana aw ghairahu, yaitu bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang dikirimkan, diniatkan untuk mereka, baik haji dan lain daripadanya. Dan ini juga dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah dan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya maupun dalam At-Tadhkirahnya dari kalangan Malikiyah, dan juga Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam Syarhihi Lit-Tahawiyah dari madhab Hanafi, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah.
Dan yang menjadi poin kita yang unik adalah Al-Imamul Qurtubi dari kalangan Malikiyah yang mendukung pendapat ini, yang mengatakan sampai pahalanya. Beliau berdalil dengan dalil tambahan yang menurut saya agak unik. Saya tidak mengatakan aneh karena kurang adab kalau kita katakan aneh. Di dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah di halaman 95 beliau menukil bahwasannya Syekh Al-Faqih Al-Qadi Al-Imam Muftil Anam Al-Aziz Ibn Abdissalam Al-Aziz Ibn Abdissalam, beliau dulu berfatwa bahwasannya tidak sampai. Lalu kemudian beliau berdalil dengan surat An-Najm yang tadi kita bacakan di Muqaddimah ayat 39. Namun ketika beliau wafat, sebagian sahabat-sahabat Imam Al-Aziz Ibn Abdissalam ini bermimpi dan berjumpa beliau. Kemudian temannya ini di dalam mimpinya bertanya, dulu engkau berfatwa bahwasannya tidak sampai pahala yang dikirimkan kepada atau pahala daripada bacaan Quran untuk orang yang meninggal dunia. Bagaimana sebenarnya? Ditanya nih. Jadi Al-Imam Al-Aziz Ibn Abdussalam ditanya oleh sahabatnya yang bermimpi di dalam mimpinya mengenai hakikat perkara ini. Benar sebenarnya sampai atau tidak? Kemudian Al-Imam Al-Aziz Ibn Abdussalam dalam mimpi tersebut berkata, sesungguhnya dulu aku memang mengatakan tidak sampai selama aku hidup di dunia. Wal an faqad raja'tu anhu, tapi sekarang aku menarik pendapatku tersebut dan fatwa tersebut. Lima ra'aitu min karamillahi ta'ala fi dzalik, karena aku melihat kemurahan Allah, kedermawanan Allah, karunia Allah dalam masalah itu, yaitu sampainya kiriman pahala dari bacaan Al-Qur'an. Unik kan teman-teman? Silakan dilihat sendiri dalam kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah adzan maghrib. Barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.